Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 tugas malaikat. Setiap malaikat memiliki kedudukan tertentu. Tidak satupun di antara kami malaikat melainkan masing-masing memiliki kedudukan tertentu. Firman Allah, Quran Surat As-Saffat ayat 164. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para malaikat dengan benar. Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab, dan ketika itu mereka tidak diberi penangguhan. Quran Surat Al-Hijr ayat 8. Jadi jika malaikat datang, kehadirannya bukan untuk memenuhi keinginan manusia, melainkan membawa azab karena kedurhakaan mereka. Apa sajakah tugas para malaikat? Berikut beberapa tugas malaikat menurut Al-Quran. Yang pertama, mencegah manusia berbuat maksiat. Dalam Al-Quran diterangkan, demi rombongan malaikat yang berbaris bersaf-saf, demi rombongan yang mencegah secara sungguh-sungguh, demi rombongan yang membacakan peringatan, sungguh Tuhanmu benar-benar esa. Quran As-Saffat ayat 1-4. Ayat tersebut menjelaskan tentang malaikat yang bertugas mencegah manusia dari perbuatan maksiat dan membacakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya. Yang kedua, membawa kebaikan dan menyebarkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Surat Al-Mursalat ayat 1-3, Allah berfirman, demi malaikat-malaikat yang diutus membawa kebaikan dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah seluas-luasnya, menyampaikan wahyu. Yang ketiga, menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Quran Surat Asy-Syura 192-195. Dalam Al-Quran Surat At-Takwir ayat 19-20, Allah berfirman, sungguh Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki ars. Yang keempat, tugas malaikat yaitu memperkuat para nabi dan kaum muslim. Dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat, dan kami perkuat ia dengan Ruhul Kudus. Al-Baqarah ayat 253. Yang dimaksud dengan Ruhul Kudus menurut jumhur mufassirin adalah malaikat Jibril. Yang kelima, tugas malaikat itu yaitu mendatangkan ajab bagi umat yang zalim dan mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka? Quran Surat Muhammad ayat 27. Dan tugas malaikat yang berikutnya, yang keenam, yaitu memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hampir saja langit ini pecah dari bagian atasnya karena kebesaran Allah, dan para malaikat bertasbih memuji Tuhannya dan memohonkan ampunan bagi orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun dan maha penyayang. Dan pada surat Al-Quran Surat An-Najm ayat 26, Allah berfirman,
Namun hak Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya untuk menolak dan mengabulkan doa malaikat. Dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat pertolongan mereka sedikit pun tidak berguna kecuali jika Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi. Yang ketujuh yaitu tugas malaikat, yaitu mengawasi dan mencatat segala perbuatan manusia. Dalam Al-Quran surat Qaf ayat 17-18 Allah berfirman, "Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada satu kata yang diucapkannya malaikat ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat." Dan yang terakhir, tugas malaikat yang ke-8 yaitu penggiring, sebagai penggiring dan saksi bagi manusia di akhirat kelak. Seperti tercantum dalam firman Allah surat Qaf ayat 21, setiap orang akan datang bersama malaikat penggiring dan malaikat saksi. Demikian 8 tugas malaikat. Adapun 8 golongan malaikat, yaitu ditinjau dari kedudukan dan tugasnya, para malaikat dikelompokkan ke dalam 8 golongan. Yang pertama, malaikat hamalatul ars adalah para malaikat pemikul ars. Mereka adalah malaikat yang pertama diciptakan dan menempati tingkatan tertinggi. Yang kedua, golongan malaikat yaitu malaikat hafun adalah para malaikat yang mengelilingi ars. Dan yang ketiga, malaikat rohaniyah yaitu kelompok malaikat bangsa rohani yang selalu bertasbih dan bertahlil dengan suara yang keras. Adapun golongan malaikat yang keempat yaitu malaikat kerabiyun adalah kepala malaikat yang berada di sekitar ars. Dan yang kelima, malaikat safarah adalah para malaikat yang menjadi penghubung antara Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi dan orang-orang soleh. Tugas mereka adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, serta menyampaikan ilham dan mimpi kepada para nabi serta orang-orang yang soleh. Yang tergolong dalam malaikat safarah adalah ada 4: Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat Ijrail. Dan golongan malaikat yang keenam yaitu malaikat hafadzah. Hafadzah adalah malaikat yang menjaga manusia. Malaikat hafadzah ini berjumlah 20 malaikat. Yang ketujuh, golongan malaikat katabah adalah malaikat yang memindahkan ketetapan-ketetapan dari lauh mahfuz. Adapun golongan malaikat yang terakhir yang ke-8 adalah malaikat jabaniyah, adalah malaikat yang menyiksa orang-orang berdosa, seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 18, mana Allah berfirman, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Itulah 8 tugas malaikat dan golongan-golongan malaikat pada pembahasan. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.